Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program pendalaman atas pesan teks Injil Harian. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami dari teks Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4. Teks ini memberi semangat dan motivasi kepada jemaat beriman untuk berdoa. Bisa jadi, begitu kita mendengar hal ini, ada di antara kita yang mungkin langsung merasa tidak berselera untuk melanjutkan atau menjadi bosan. Kenapa ya kok kita harus berbicara terus-menerus tentang doa? Bukankah ada begitu banyak topik pembicaraan yang lebih menarik supaya ada inspirasi baru gitu loh. Saudara-saudari, andaikan saya mendengar langsung keluhan demikian, saya cukup bisa memaklumi. Karena beberapa kali seorang sahabat, juga umat beriman, pernah pula menyinggung, apa nggak ada bahan bicara yang lain selain tentang doa? Ada orang beriman merasa kalau berdiskusi tentang doa dan tentang kehidupan beriman itu, dia langsung merasa seperti jadul gitu ya, atau menjadi konservatif banget gitu. Dan bisa jadi memang banyak dari antara kita lebih tertarik pada bahan-bahan diskusi mungkin tentang investasi atau peluang-peluang usaha, atau juga mungkin tentang politik, masalah-masalah sosial, atau bahkan ada yang hobi dengan gosip rumah tangga artis. Atau juga di antara banyak ibu membahas tentang drama Korea. Ini sudah sampai episode yang keberapa ya? Bagaimana kisah tentang si pelakor itu? Macam-macam hal. Saudara-saudariku, begitulah kalau bicara tentang minat. Pertanyaannya, tapi kapan ya kita sempat untuk mengenal lebih baik sumber kegembiraan hidup kita yang sebenarnya? Kegembiraan yang bukan oleh karena hiburan sesaat, tetapi yang membuat diri kita utuh sebagai pribadi dan terlebih sebagai orang beriman. Nah, teks Injil Lukas pasal 11 ayat 1-4 yang menjadi bahan permenungan kita ini memberitahu kuncinya, yaitu bukan dengan meniru kebiasaan orang lain atau ikut kata orang, melainkan dengan penuh keyakinan untuk menemukannya dalam diri sendiri, yaitu melalui doa. Mengapa begitu? Ya, dalam doa, seseorang itu berjumpa dengan dirinya sendiri dan sekaligus dengan Allah. Doa adalah momen terindah di mana kita bisa melihat diri dengan jujur, bahwa kita membutuhkan pribadi lain yang penuh cinta, yaitu Allah, sebagai sumber hidup dan kebahagiaan kita. Kepada Allah yang dijumpai dalam doa, seseorang atau kita tidak hanya berkesempatan mengungkapkan rasa gelisah, unek-unek atau kekhawatiran hidup kita. Lebih dalam, bahkan kita bisa mengharapkan dengan penuh kepercayaan bahwa Allah
akan melakukan sesuatu yang terbaik dan membahagiakan bagi kita. Buktinya apa? Buktinya, dalam rumusan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang tentunya sudah sangat kita hafal itu, di sana Tuhan Yesus mengajarkan bukan saja soal memuliakan Allah dan kehendak-Nya. Ya. Tetapi, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita cara meminta hal-hal yang perlu dan sungguh penting sebagai bagian berkah dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan, ya tentu saja pertama adalah tentang rezeki yang cukup. Nah, selanjutnya apa? Hati yang damai dengan boleh menerima pengampunan dan keberanian untuk mengampuni. Nah, dan yang tidak kalah penting lagi adalah supaya kita diluputkan dari keinginan masuk ke dalam pencobaan yang jelas-jelas akan mencelakakan dan berisiko membuat kita murtad dari iman kita kepada Allah. Saudara-saudariku, seperti halnya kita ini berani nekat untuk sesuatu yang kita anggap penting atau serius. Begitu juga sebenarnya, tidak keliru kiranya, kalau dalam doa kita tidak hanya percaya dan tekun, tetapi perlu juga nekat. Maksudnya apa? Seperti contoh yang dilakukan oleh Abraham dalam kitab Kejadian 18 ayat 20-23. Berdoa tidak malu-malu atau tanggung-tanggung, kamkai gitu kan. Mengapa? Karena Allah itu memiliki semuanya. Maka biarlah Allah yang mengatur hidup kita semakin lebih baik. Begitu kira-kira. Nah, kita boleh yakin kok, andaikan jawaban Allah tidak persis dengan yang kita bayangkan, anugerah berupa kekuatan Roh Kudus-Nya pasti menjadi bagian berkah yang tidak mungkin dibatalkannya. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.